Mengundang kemarahan publik, pakar hukum menyebut Ferdy Sambo berpotensi tidak divonis hukuman tertinggi oleh pengadilan. Ternyata ini penyebabnya. Jadi teman-teman jangan lupa bahwa Ferdy Sambo ini punya jasa yang luar biasa terhadap Kejaksaan Agung. Jadi teman-teman, coba nanti perhatikan kata-kata saya teman-teman. Tidak akan ada kena hukuman mati itu si Ferdy Sambo. Jangankan hukuman mati teman-teman, 20 tahun aja nggak akan, pasti di bawah situ. Jadi kita lihat di situ ya, buktikan. Feeling saya adalah Ferdy Sambo akan dituntut ringan oleh kejaksaan teman-teman. Nah ini yang patut untuk diawasi teman-teman. Ini menunjukkan bahwa vonis sudah dijatuhkan publik. Dijatuhkan publik, Sambo. Kasus ini tidak bisa lepas dari opini publik. Karena kalau tidak ada desakan publik, saya tidak yakin kalau ini bisa terungkap. Jadi kegeraman publik luar biasa kepada Sambo, dan akhirnya publik sudah menjatuhkan vonis bahkan sebelum sidang dimulai. Dan ini menjadi problematik ketika misalnya keputusan pengadilan itu tidak sesuai dengan persepsi publik. Kalau pengadilan tidak sampai pada keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati, bagaimana legitimasi sosial pengadilan? Sementara vonis publik sudah jatuh. Tetapi ajaibnya, baik Jenderal Bintang, baik perwira pertama, perwira kedua, perwira tiga, semua ketakutan. Saya kirim bukti aja mereka takut. Saya WhatsApp dia, jangan ke saya katanya. Tuh kenapa? Abang nggak tahu aja ini di dunia atas ini sekarang kita dipantau. Abang aja nggak takut, kami ketakutan. Kata perwira itu, perwira pertama, perwira menengah. Saya sampaikan kepada brigjennya, jangan bang, jangan ke saya. Abang mencelakakan saya. Loh kok orang ini takut kepada bukti? Ya, ini kacau nih. Itulah sebabnya kita harus rebut Polri dari tangan mafia. Karena tugas polisi itu bukan membunuh, tapi melumpuhkan. Dan saya bilang ini execution style. Ini hanya pengecut yang melakukan pembunuhan seperti ini. Jadi orang sudah berjongkok, tapi ditembak lagi kepalanya sampai tembus ke hidung. Gini, siapa yang menguasai informasi dan teknologi, dialah pemenangnya. Pengacara Brigadir J pegang kartu as. Ferdy Sambo ancam buka jika suami putri bandel rekayasa. Ferdy Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, membuat pengacara pihak Brigadir J atau Nofrian Sayoswa Huta Barat berang. Hal itu membuat Kamarudin Simanjuntak, sang pengacara, memberikan ancaman. Kamarudin Simanjuntak mengaku memiliki kartu as Ferdy Sambo, yakni bukti tindakan kriminal lain. Itu semua buntut pernyataan Ferdy Sambo lewat pengacaranya, Arman Hanis, soal permintaan maaf dan Putri Chandrawati tidak bersalah. Sebelumnya Ferdy Sambo mengucap penyesalan dan meminta maaf atas apa yang ia lakukan. Saya sangat menyesal. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Joshua, ujarnya di Kejaksaan Agung RI Jakarta Selatan. Ferdy Sambo juga tetap mengatakan sang istri, Putri Chandrawati, tidak bersalah. Saya siap menjalani proses hukum. Istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa dan justru menjadi korban, kata Ferdy Sambo. Dia pun meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan atas kasus tersebut. Ferdy Sambo mengatakan perbuatan pembunuhan itu dia lakukan karena rasa cinta kepada istrinya, Putri Chandrawati. Saya tidak tahu bagaimana membahasakan perasaan, emosi, amarah yang memuncak setelah mendengar informasi tentang perbuatan yang dialami istri saya. Kabar yang sangat menyesakkan hati yang saya sebagai seorang suami, ibunya. Selain itu, Ferdy Sambo memastikan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Saya pasrahkan nasib saya ke Yang Mulia Majelis Hakim, ucap Ferdy Sambo. Menanggapi hal tersebut, pengacara pihak Brigadir J mengatakan hal tersebut bukanlah ketulusan, lantaran menurut Kamarudin Simanjuntak, Ferdy Sambo masih menyeret soal dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Dia berang karena Ferdy Sambo masih terus mencari-cari alasan. Kamarudin Simanjuntak bahkan mengancam akan membuka
kasus Verdi Sambo yang lain melansir Kompas.com. Kalau dia terus bandel, nanti semua berkas dia, kasus dia yang lain, kubuka semua nanti. Ada yang rekayasa perkara, ada yang macam-macam, itu sudah saya identifikasi semua. Katanya, menurut Kamarudin apa yang dilakukan Verdi Sambo bukanlah kesatria dan menyuruh Verdi Sambo untuk benar-benar menyesal dengan apa yang dirinya lakukan. Lantaran menurut Kamarudin buntut pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo ke Brigadir J juga berbuntut panjang dengan merugikan banyak orang, termasuk menyeret sejumlah anggota kepolisian di kasus kematian Brigadir J. Para polisi itu kini mendapat sanksi dari Polri. Ada yang dihukum demosi dan ada yang dipecat secara tidak hormat. Polisi-polisi itu kan ada anak istri yang perlu dihidupi. Dia pernah mikir nggak? Jadi nyeret polisi lain, jadi pelaku semua? Jelas Kamarudin Simanjuntak. Sementara itu, keluarga Brigadir J belum bisa memastikan apakah bisa hadir pada sidang perdana. Kejaksaan Agung mengatakan sidang perdana akan dilaksanakan pada 3 pekan mendatang atau akhir Oktober. Kalau soal kedatangan kami, tentu kami perlu berkomunikasi dengan penasihat hukum dahulu. Sebaiknya nanti bagaimana? Ujar ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat. Namun jika saat persidangan dimintai keterangan sebagai saksi, maka dirinya dan keluarganya akan siap hadir. Ia tetap berharap agar persidangan ini bisa segera dilaksanakan dan majelis hakim dapat bekerja dengan baik dalam menangani kasus anaknya ini. Pakar sebut ada peluang Verdi Sambo tak divonis hukuman tertinggi. Majelis hakim yang menangani kasus tersangka Verdi Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J diperkirakan tidak akan menjatuhkan hukuman tertinggi, yakni pidana mati. Menurut mantan Hakim Agung Gayus Lumbun, hakim kemungkinan akan menghukum Verdi Sambo dengan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Hakim tetap menggunakan legal justice, keadilan hukum kepada semua pihak. Hakim tidak akan berpikir menghukum berat atau seberat-beratnya. Hakim berpikir menghukum setimpal dengan perbuatannya. Ucap Gayus Lumbun seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Minggu. Selain itu, kata Gayus, berat hukuman yang bakal diberikan hakim kepada Sambo juga sangat tergantung dari konstruksi perkara dalam surat dakwaan, kelengkapan barang bukti sesuai keterangan saksi-saksi, hingga pembuktian dalam persidangan. Nah, ini tentu ada keseimbangan secara sosial justik dengan legal justiknya. Nah, ini tentu ada keseimbangan antara sosial justik dengan legal justiknya. Sangat tergantung penyidikan menjadikan dakwaan jaksa. Dakwaan akan menjadikan putusan hukuman hakim. Nah, ini kira-kira rangkaian dari perjalanan perkara ini. Gayus mengatakan, proses persidangan yang dijalani Verdi Sambo dan kawan-kawan masih berada di tingkat paling pertama. Maka dari itu, kata Gayus, masih akan ada upaya hukum lain atau setelah ada putusan di pengadilan negeri, yakni di tingkat pengadilan tinggi, kasasi, hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Ini kan masih di tingkat pengadilan negeri. Di bawah nanti ada PT dan ada 2 upaya hukum lainnya, biasa dan luar biasa, seperti kasasi dan PK atau peninjauan kembali. Ucap Gayus, masih ada jenjang-jenjang lebih tinggi untuk mengadili secara adil. Lanjut Gayus, penyidikan tim kasus atau tim sus, penyidikan tim khusus Polri sudah melaksanakan pelimpahan tahap 2 dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Mereka melimpahkan berkas perkara, barang bukti, sampai tersangka yang berjumlah 5 orang kepada jaksa penuntut umum. Para tersangka yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum adalah Verdi Sambo,
dan istrinya Putri Chandrawati Baradari K. Eliezer, Bribka Riki Rizal Kuat Ma'aruf. Kelimanya disangkakan diduga melanggar pasal 340 KUHP subsidi, pasal 338 KUHP Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo, pasal 56 ke 1 KUHP. Sementara untuk perkara obstruction of justice di penyidikan, Brigadir J telah ditetapkan 7 tersangka, termasuk Ferdi Sambo. Sedangkan 6 tersangka lain adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cukputranto, dan AKP Irfan Widianto. Para tersangka person of justice itu diduga melanggar pasal 49 Jo, pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Jo, pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 Undang-Undang ITE. Selain itu mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP. Berkas perkara seluruh tersangka pembunuh berencana dan obstruction of justice di kasus Brigadir J telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejagung sejak 28 September tahun 2022. Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo dan Putri menjalani pemeriksaan kesehatan. Semua dinyatakan sehat, kata Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Gatot Repli Handoko di Mabes Polri Jakarta. Menurut Gatot, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, penyidik langsung membawa para tersangka ke Kejaksaan Agung atau Kejagung untuk dilakukan pelimpahan tahap 2. Setelah pelimpahan, tahap 2 meliputi berkas perkara barang bukti dan tersangka, maka jaksa penuntut umum diberi waktu 20 hari untuk menyusun surat dakwaan para tersangka. Surat dakwaan itu kemudian akan didaftarkan bersama berkas perkara ke pengadilan yang dalam wilayah hukum tempat kejadian perkara atau locus delicti. Karena dalam kasus ini tempat kejadian perkara atau TKP berada di Kompleks Polri Duren 3, maka lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara itu adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam proses pelimpahan tahap 2 itu, wewenang penahanan para tersangka pun beralih dari penyidik tim Sus Polri kepada jaksa penuntut umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, terdapat ketentuan yang mengatur jangka waktu penahanan tersangka setelah pelimpahan tahap 2 sebelum diadili. Menurut pasal 25 KUHP, jaksa penuntut umum diberi wewenang untuk menahan tersangka selama 20 hari. Setelah itu, tersangka harus dihadirkan ke pengadilan supaya perkaranya diadili. Akan tetapi, jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, maka masa penahanan tersangka dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara itu dalam waktu lama 30 hari.